Halo, selamat pagi anak-anak Pak Guru kelas 2 semua. Apa kabar hari ini? Pak Guru berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baiklah, anak-anak Pak Guru semua, jumpa lagi dengan Pak Guru di pelajaran tematik kelas 2. Tema 3, tugasku sehari-hari. Masih di tema 3 ya, tugasku sebagai umat beragama. Nah, pada hari ini kita sudah masuk pembelajaran yang ke-6, yaitu menentukan jalan yang dilalui dan menggambar dengan tema kerukunan. Nah, sambil menonton videonya, anak-anak Pak Guru dibuka bukunya ya, halaman 97 pembelajaran 6, nanti supaya anak-anak lebih paham lagi. Baik, langsung kita masuk ke materinya ya. Hari itu Ayu tidak masuk sekolah karena sakit. Sinta dan ibu akan menjenguk Ayu di rumahnya. Mereka menjenguk Ayu setelah Sinta pulang sekolah. Nah, pada saat itu si Ayu tidak masuk ke sekolah karena dia sakit ya. Jadi si Sinta dan ibunya akan menjenguk Ayu di rumahnya. Mereka menjenguk Ayu setelah Sinta pulang sekolah. Nah, tentu anak-anak Pak Guru juga pernah menjenguk temannya jika ada yang sakit ya. Nah, menjenguk teman yang sakit juga termasuk perilaku yang menunjukkan sikap hidup rukun ya, anak-anak Pak Guru. Alamat rumah Ayu di Jalan Werkudara nomor 1. Rumah Ayu terletak di sebelah utara Toko Wijaya. Rumah Ayu juga terletak di sebelah timur ladang jagung. Perhatikan denah berikut ini. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak masih ingat bagaimana membaca arah denah kan? Nah, sebelumnya kita mempelajari istilah kanan dan kiri maupun depan atau belakang. Nah, pada pelajaran sebelumnya Pak Guru sudah ingatkan ya, jika pada denah terdapat gambar arah mata angin seperti ini ya, ada utara, selatan, timur, barat. Jadi U-nya disingkat ya dari utara, T yaitu timur, S yaitu selatan, B yaitu barat. Nah, jika pada denah sudah tergambar ada arah mata angin seperti ini, berarti kita menggunakan istilah barat, utara, timur, selatan ya untuk menentukan letak rumah ataupun bangunannya. Jadi kita tidak menggunakan istilah kanan ataupun kiri, karena istilah kanan ataupun kiri dalam denah itu tidak baku ya, tidak sah, tidak dibuat berdasarkan keputusan bersama. Nah, jadi yang baku, yang sahnya adalah menggunakan arah mata angin, yaitu menggunakan istilah utara, timur, selatan maupun barat. Begitu ya anak-anak Pak Guru. Nah, untuk menentukan arah utara, selatan, timur maupun barat, cukup kita memperhatikan gambar arah mata anginnya. Jadi kita perhatikan. Nah, contohnya di sini tadi alamat rumah Ayu di Jalan Werkudara nomor 1. Nah, ini Jalan Werkudara. Nah, ini adalah rumah Ayu. Rumah Ayu terletak di sebelah utara Toko Wijaya. Nah, ini Toko Wijaya. Rumah Ayu ini terletak di sebelah utara Toko Wijaya. Nah, kita dapat mengetahuinya di sebelah utara. Kita melihat, nah ini gambar arah mata anginnya ini ya, arah anginnya. Nah, ini Toko Wijaya. Nah, ke atas berarti sebelah utara. Maka di sini rumah Ayu terletak di sebelah utara Toko Wijaya. Nah, kemudian rumah Ayu juga terletak di sebelah timur ladang jagung. Nah, ini ladang jagung. Nah, di sebelah timurnya adalah rumah Ayu. Makanya rumah Ayu juga terletak di sebelah timur ladang jagung. Mengetahui di sebelah timur, kita lihat gambar arah mata anginnya ya. Jadi sebelah timur tanda panahnya menunjuk ke sebelah kanan kita. Nah, berarti rumah Ayu di sebelah timur ladang jagung. Begitu ya anak-anak Pak Guru. Jadi diperhatikan gambar arah mata anginnya. Jika ke sebelah kiri berarti barat. Ya. Jadi kita menggunakan istilah
barat, utara, timur maupun selatan ya. Itu istilah yang baku. Jadi ladang jagung berada di sebelah barat rumah Ayu, atau di sebelah timur ladang jagung adalah rumah Ayu. Begitu ya, paham anak-anak Pak Guru? Paham ya? Coba kita lihat contoh berikutnya. Nah, coba anak-anak perhatikan denah berikut ini. Nah, di sini ada denah, kemudian pada denah itu terdapat gambar arah mata angin ya. Nah, ada utara, timur, selatan maupun barat. Nah, coba kita lengkapi kalimat berikut ini. Rumah Dena terletak di sebelah utara titik-titik. Nah, coba rumah Dena di mana? Nah, ini rumah Dena. Rumah Dena terletak di sebelah utara apa? Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini utara. Nah, jadi rumah Dena ini berada di sebelah utara. Di sebelah utaranya apa? Yaitu di sebelah utaranya SD Negeri Fajar 02. Jadi di sebelah utara SD N Fajar 02. Nah, ini SD Fajar 2 di sebelah utaranya. Nah, ini sebelah utara ke atas ya, adalah rumah Dena. Jadi rumah Dena terletak di sebelah utara SDN Fajar 02. Begitu ya. Kemudian coba kita lihat yang berikut ini ya. Rumah Seto terletak di sebelah timur. Nah, rumah Seto di mana? Nah, ini rumah Seto. Rumah Seto terletak di sebelah timur apa? Nah, rumah Seto ini di sebelah timurnya toko buku Jendela. Nah, jadi kalau diganti pertanyaannya, di sebelah timur toko buku Jendela adalah rumah Seto, atau rumah Seto terletak di sebelah timur toko buku Jendela. Begitu ya anak-anak Pak Guru? Paham? Nah, kemudian yang berikutnya, puskesmas terletak di sebelah titik-titik toko baju. Nah, di mana puskesmas yang ini? Nah, ini puskesmas di sebelah apanya toko baju? Nah, toko baju ini, puskesmas di sebelah sini. Nah, ke sebelah sini apa? Kita lihat arah mata anginnya. Sebelah ke kiri kita adalah B atau barat. Berarti puskesmas terletak di sebelah barat toko baju. Jadi diperhatikan gambarnya ya. Diperhatikan gambar arah mata anginnya. Kemudian coba kita lihat. Toko buku terletak di sebelah utara. Nah, ini toko buku Jendela yang tadi. Di sebelah utaranya apa ini? Nah, di sebelah utara ladang jagung. Nah, jadi toko buku terletak di sebelah utara ladang jagung, atau ladang jagung di sebelah utara ladang jagung, yaitu toko buku. Nah, jika ditanya di sebelah selatan toko buku apa? Nah, jika ditanya di sebelah selatan toko buku, jadi sebelah selatannya berarti ke bawah. Di sebelah selatan toko buku yaitu ladang jagung. Jadi cukup diperhatikan gambar arah mata anginnya. Paham ya anak-anak Pak Guru? Baik, tentu anak-anak pasti sudah paham. Nanti boleh diulang lagi ya. Jika tidak paham atau belum paham, boleh ditanya orang tua ya, supaya lebih jelas. Nanti orang tua pasti dapat membantu anak-anak belajar di rumah. Kita lanjut lagi ya. Ya, setelah menjenguk Ayu, Sinta dan ibu pergi ke toko alat tulis. Sinta membeli pensil, penghapus, dan buku gambar. Nah, berikut alat tulis yang dibeli Sinta dan harganya. Jadi si Sinta tadi membeli alat tulis di toko alat tulis. Nah, yang dibeli si Sinta adalah pensil, harganya Rp1.200. Nah, kemudian Sinta juga membeli penghapus, harganya Rp800. Nah, kemudian Sinta juga membeli buku gambar,
harganya yaitu Rp3.000. Nah, nilai uang paling besar Rp3.000. Jadi harga alat tulis paling tinggi yaitu Rp3.000. Alat tulisnya yaitu buku gambar. Nah, anak-anak masih ingat kan bagaimana untuk mencari nilai yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah kan? Atau dengan cara membandingkan bilangan tersebut. Nah, perhatikan di sini. Jadi selalu anak-anak Pak Guru ingat ya, jadi yang dibandingkan angka yang ini ya. Jadi tidak usah dibandingkan yang di belakang koma karena itu menyatakan rupiahnya. Jadi yang dibandingkan 1.200, 800 dan 3.000. Sedangkan yang di belakang komanya tidak usah ya. Nah, selalu dibandingkan angka yang paling kiri. Nah, karena 1.200 dan 3.000 4 angka sampai ribuan. Nah, cadangkan yang 800 adalah 3 angka hanya ratusan. Jadi tentu dari sini sudah kita tahu yang paling kecil adalah 800 karena hanya ada 3 angka. Jadi yang perlu kita bandingkan lagi yaitu 3 dan 1. Tentu yang lebih besar adalah 3. Nah, makanya yang didapat nilai uang paling besar yaitu Rp3.000. Jadi harga alat tulis paling tinggi yaitu Rp3.000, yaitu buku gambar ya. Nah, itulah dari situ kita dapat mengetahui bahwa yang paling besar adalah Rp3.000. Nah, nilai uang paling kecil tadi yaitu 800. Jadi harga alat tulis paling rendah Rp800, yaitu penghapus. Nah, jadi karena ini hanya ada 3 angka, jadi kita bandingkan dengan yang lain, cukup kita bandingkan berapa banyak angkanya ya. Ini hanya ada 3 angka, ini ada 4, ada 4 angka. Tentu kita langsung dapat mengetahui yang paling kecil yaitu Rp800. Begitu ya anak-anak Pak Guru. Nah, coba perhatikan lagi harga alat tulis yang tadi ya. Ada pensil, penghapus, buku gambar. Nah, jika harga alat tulis diurutkan dari paling rendah, nah tentu kalau dikatakan mengurutkan harga, yang diurutkan adalah harga. Nah, tentu anak-anak pasti sudah paham karena sudah berulang kali kita pelajari ini ya. Jadi harga alat tulis diurutkan dari paling rendah. Nah, tadi kita bandingkan bilangannya ya. Karena bilangan angka ini ada 4 angka, di sini 3 angka, kemudian yang ini ada 4 angka, tentu yang paling rendah yaitu yang 3 angka. Jadi harga yang paling rendah yaitu Rp800. Nah, kemudian 1.200 dan 3.000 sama-sama 4 angka, kita bandingkan angka yang paling kiri dulu. Kita bandingkan 1 dan 3. Paling rendah 1. Jadi harga alat tulis berikutnya yang paling rendah yaitu Rp1.200. Nah, tentu harga yang paling tinggi yaitu Rp3.000. Jadi urutannya harganya dari paling rendah Rp800, Rp1.200, Rp3.000. Begitu ya anak-anak Pak Guru. Nah, jika diurutkan alat tulis diurutkan dari yang harganya paling rendah. Nah, di sini diminta yang diurutkan adalah alat tulisnya. Tentu yang kita tulis adalah nama-nama alat tulisnya. Tadi alat tulis harganya paling rendah yaitu Rp800. Apa alat tulisnya? Alat tulisnya penghapus. Berarti alat tulis yang paling rendah yaitu penghapus. Kemudian harga yang paling rendah berikutnya tadi Rp1.200. Nah, apa nama alat tulis yang harganya Rp1.200? Yaitu pensil. Maka kita urutkan, urutan berikutnya adalah pensil. Dan tentu urutan yang terakhir yaitu buku gambar ya. Begitu ya anak-anak Pak Guru. Baik, kita lanjut lagi ya. Masih semangat kan? Ya, harus semangat. Kita lanjut lagi. Nah, coba kita urutkan dari yang harganya paling tinggi. Nah, diminta harga alat tulis diurutkan dari yang paling tinggi. Jadi yang paling tinggi yang pertama.
Nah, tentu anak-anak sudah paham yang mana yang lebih tinggi ya. Yang lebih tinggi, nanti kita bandingkan mana angka yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi yaitu 3.000 rupiah. Kemudian sesudah itu 1.200 dan 800, mana yang lebih tinggi? Lebih tinggi 1.200 karena ini ada 4 angka, sedangkan ini hanya 3 angka. Jadi yang paling tinggi berikutnya yaitu 1.200 rupiah. Kemudian yang terakhir adalah 800 rupiah. Nah, itulah jika harga yang diurutkan. Kemudian jika alat tuliskan diurutkan dari harganya yang paling tinggi, berarti kita tulis yang di sini kita urutkan adalah nama alat tulisnya. Alat tulis yang harganya paling tinggi tadi 3.000 rupiah. Apa nama alat tulisnya yang 3.000 rupiah harganya? Ada buku gambar. Jadi kita tulis yang pertama urutannya adalah buku gambar. Kemudian harga berikutnya yang paling tinggi ada 1.200. Apa nama alat tulisnya yang 1.200? Pensil. Jadi kita tulis di sini urutan berikutnya adalah pensil. Kemudian tentu urutan terakhir adalah penghapus. Jadi begitu urutannya alat tulisnya jika diurutkan dari harga paling tinggi, yaitu buku gambar, pensil, dan penghapus. Begitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Setelah membeli alat tulis, Sinta dan ibu pulang. Sinta beribadah lalu menggambar. Sinta membuat gambar dengan tema kerukunan di sekolah. Jadi si Sinta menggambar dengan tema kerukunan, artinya yang berhubungan dengan kerukunan di sekolah. Nah, berikut contoh gambar yang dibuat si Sinta. Nah, ini pada gambar ini menunjukkan atau temanya yaitu tentang kerukunan di sekolah. Dari mana kita tahu bahwa gambar ini menunjukkan kerukunan di sekolah? Nah, perhatikan ya. Di sini yang perempuannya ya, yang perempuan ini terjatuh dari ayunan. Dia terjatuh kesakitan, kemudian ada temannya yang sudah laki datang untuk menolong. Jadi menolong teman yang terjatuh itu menunjukkan kerukunan. Nah, begitu ya anak-anak Pak Guru. Tentu fungsi alat-alat gambarnya sudah tahu anak-anak ya. Pensil yaitu untuk membuat pola gambarnya, penghapus yaitu untuk menghapus pola atau gambar yang salah, sedangkan penggaris untuk membuat garis lurus. Nah, nanti yang terakhir yaitu menyempurnakan gambar dan mewarnainya. Mewarnai bisa menggunakan pensil warna ataupun bisa menggunakan krayon ataupun spidol warna. Paham ya anak-anak Pak Guru semua? Jadi, baiklah anak-anak Pak Guru semua, sampai di sini dulu penjelasan materi kita untuk hari ini. Pak Guru berharap videonya dapat membantu anak-anak belajar di rumah. Harapan Pak Guru untuk anak-anak semua tetap semangat ya belajarnya di rumah. Dan jadilah anak yang baik yang menurut sama orang tua ya. Sekian dulu dari Pak Guru. Terima kasih. Dadah.